Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 kelas Palembang akan memaparkan materi penyusunan evaluasi pendidikan anak usia dini, di mana beranggotakan Lola Dwi Rayuni, Septimia Inggita Giani, dan Dias Alfiani. Poin pertama itu adanya definisi evaluasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Dias. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi evaluasi pendidikan, yaitu menurut Ari Kunto, definisi evaluasi pendidikan yaitu mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Sedangkan menurut Budianto, definisi evaluasi pendidikan yaitu salah satu cara untuk memperbaiki proses pendidikan. Menurut Subasman, definisi evaluasi pendidikan yaitu memberikan masukan untuk mengambil kebijakan perbaikan proses, daya dukung, serta hasil pendidikan. Dari tiga pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa definisi evaluasi pendidikan yaitu suatu penilaian yang memberikan masukan baik buruk sehingga menjadi daya dukung yang menjadikan hasil pendidikan ini lebih baik ke depannya. 2. Prinsip evaluasi. Ada 7 poin prinsip evaluasi, yaitu 1. Berpusat pada anak. Penilaian dilakukan hendaknya berpusat pada semua aktivitas yang dilakukan oleh anak. 2. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan proses belajar anak didik sebagai hasil kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menyeluruh atau keterpaduan. Ditetapkan dalam tujuan pembelajaran dicapai secara pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, serta keterampilan. Yang keempat, yaitu lebih mementingkan proses daripada hasil. Maksudnya, penilaian dilakukan tidak selalu menggunakan paper and pencil test, tetapi lebih kepada pengamatan secara langsung terhadap aktivitas anak. Yang kelima yaitu prioritas pada tujuan implementasi kompetensi yang diharapkan proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keenam yaitu objek dan alamiah. Dalam melakukan penilaian diusahakan seobjektif mungkin, yaitu penilaian hanya memperhatikan objeknya. Yang terakhir yaitu mendidik. Hasil penilaian harus dapat digunakan untuk membina dan memberikan dorongan kepada semua anak dalam meningkatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, poin yang ketiga itu ada manfaat dari evaluasi yang dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, manfaat evaluasi pada pendidikan anak usia dini menurut Utami itu ini manfaat evaluasi pendidikan anak usia dini sebagai ajang untuk mengoreksi pendidikan yang berlangsung di sekolah lebih maju dari sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan dari menurut 3 ahli tersebut, manfaat evaluasi pendidikan anak usia dini yaitu untuk mengoreksi atau menemukan kekurangan pada program yang telah dilaksanakan di lembaga PAUD, sehingga kekurangan tersebut dapat dikoreksi dan diperbaiki. Next, yang keempat, itu ada fungsi evaluasi pendidikan anak usia dini, di mana fungsi evaluasi pendidikan anak usia dini terbagi menjadi 6 poin penting. Yang pertama, itu sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, itu fungsinya untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat, itu sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima, itu sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Dan yang terakhir, fungsi evaluasi pendidikan anak usia dini yaitu sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa. Nah, yang kelima, adanya macam-macam teknik evaluasi. Nah, di dalam teknik evaluasi terdapat 6 poin penting. Yang pertama itu pemberian tugas.
Nah, maksud dari pemberian tugas ini merupakan cara penilaian berupa tugas yang harus dikerjakan anak didik dalam waktu tertentu, baik secara perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, adanya observasi. Nah, di mana teknik evaluasi observasi ini merupakan cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Yang ketiga, itu adanya catatan rekod atau catatan anekdot. Nah, di mana catatan anekdot ini merupakan kumpulan catatan peristiwa yang penting tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Yang keempat, itu ada unjuk rasa, di mana unjuk rasa ini merupakan penilaian unjuk kerja, dilakukan berdasarkan tugas anak didik dalam melakukan perbuatan yang dapat diamati. Yang kelima, itu ada percakapan, di mana percakapan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi pengetahuan atau penalaran anak mengetahui sesuatu. Dan yang terakhir, itu adanya portofolio. Maksud dari portofolio ini merupakan kumpulan tugas dan pekerjaan seseorang secara sistematis. Selanjutnya, ada karakteristik evaluasi pendidikan anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Lola. Baiklah, karakteristik penilaian anak usia dini yaitu ada penilaian dilakukan secara tidak langsung sebagai contoh untuk mengukur sikap siswa. Yang kedua, menggunakan ukuran kuantitatif, artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Kemudian diinterpretasikan ke kualitatif. Yang ketiga, bersifat relatif, artinya hasil penilaian untuk objek yang sama dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Kemudian ada contoh evaluasi di lembaga PAUD. Yang pertama, menurut Akdon, aspek-aspek yang dinilai dalam rangka meningkatkan kinerja program atau kegiatan bahwa cakupan aspek terdiri dari yang pertama, penilaian masukan. Yang kedua, penilaian proses. Yang ketiga, penilaian keluaran. Yang keempat, penilaian hasil. Dan yang terakhir, penilaian dampak. Sedangkan menurut Kirkpatrick, aspek-aspek yang dinilai dalam rangka meningkatkan kinerja program atau kegiatan bahwa cakupan aspek terdiri dari evaluasi reaksi. Nah, evaluasi reaksi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemangku kepentingan program atau kegiatan. Yang kedua, evaluasi belajar, yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dimiliki kelompok sasaran yang disebabkan adanya program atau kegiatan. Yang ketiga, evaluasi tingkat laku, untuk mengetahui perubahan nyata kinerja yang dihasilkan. Dan yang terakhir, evaluasi hasil atau result, yaitu kegiatan evaluasi yang bertujuan mengetahui keberhasilan partisipan setelah mengikuti program. Misalnya, produksi yang meningkat, perbaikan mutu, penghematan biaya, keuntungan naik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menurut Sudjana, menyatakan evaluasi dilakukan terhadap fungsi pengelolaan, kegiatan atau program yang meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, keempat pembinaan, dan yang terakhir penilaian dan pengembangan. Baiklah, itu tadi hasil dari materi yang kami paparkan.